Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan kitab Minal Kuburi Ilal Jannah au Ilan Nar oleh penulis Abdullah bin Ahmad Al-Alaf Al-Ghumidi. Bagaimana ketika ruh dicabut. Di dalam kitabullah Ta'ala disebutkan mengenai sifat dan keadaan orang-orang mukmin saat ruh nyawa itu dicabut. Dan begitu pula Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya telah mengabarkan kepada kita mengenai hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Ketika itu malaikat maut datang dalam rupa yang bagus dan membawa kabar baik bagi mereka yang beriman lagi melakukan amal saleh. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nujulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menubuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Fusilat ayat 32. Sedangkan ia malaikat maut akan mendatangi mereka yang fajir dan kafir dalam keadaan sebaliknya, sebagaimana firman-Nya, walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizzalamil lil abid. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 51. Walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang mati terbunuh pada peperangan Badar, akan tetapi Ibnu Katsir menegaskan di dalam tafsirnya bahwasannya ayat ini bersifat umum dan meliputi setiap orang kafir, karena sesungguhnya banyak nas-nas lain yang menunjukkan hal tersebut. Dan sesungguhnya ayat-ayat di dalam kitabullah menjelaskan bagaimana dicabutnya ruh nyawa orang yang beriman dengan lembutnya, sedangkan ruh orang kafir itu akan dicabut dengan amat keras. Begitu pula dengan as-sunnah, maka ia juga menjelaskan bagaimana ruh itu dicabut.
sebagaimana yang dijelaskan oleh kitabullah. Dan di dalam hadis Al-Barra bin Azib berikut ini dijelaskan secara mendetail dari kebanyakan hal yang akan terjadi pada kita nanti setelah kita wafat di dalam alam barzakh, yaitu masa antara kematian kita dan dibangkitkannya kita pada hari kiamat. Dan kita akan dapat melihat, membayangkan bagaimana keadaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir di alam barzakh ini, dan di tempat persinggahan akhirat yang pertama, yaitu di alam kubur. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar. Maka ketika kami sampai di kubur dan jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan menghadap kiblat. Melihat hal demikian, maka kami pun duduk di sekeliling beliau. Ketika itu keadaan kami seperti seseorang yang di atas kepalanya dihinggapi oleh seekor burung. Mereka tunduk diam untuk menyimak apa yang akan beliau sabdakan kepada mereka. Di tangan beliau terdapat tongkat, dan kemudian beliau memukul-mukulkannya di tanah seraya melihat ke atas langit lalu ke tanah, menengadahkan pandangan lalu menundukkannya. Hal ini beliau lakukan sampai 3 kali. Kemudian setelah itu beliau bersabda, mohonlah kalian kepada Allah agar ia melindungi kalian dari azab kubur. Sabdanya ini beliau katakan sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, sebanyak 3 kali. Kemudian bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba yang beriman meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka para malaikat pun turun dari langit untuk menemuinya. Para malaikat itu memiliki rupa yang putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi untuk mayit dari surga, sehingga ketika mereka duduk di sampingnya, maka datanglah malaikat maut alaihi salam lalu duduk di samping kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwanya pun keluar dengan mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari kantong air. Maka ketika jiwa itu keluar, malaikat maut pun mengambilnya. Di dalam riwayat lain disebutkan, sehingga ketika ruh itu keluar, maka setiap malaikat yang ada di antara lain langit dan bumi dan seluruh malaikat yang ada di langit menyolatkannya, dan kemudian pintu-pintu langit terbuka untuknya, dan tidaklah seorang pun yang berada di setiap pintu kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ia berkenan untuk menaikkan ruhnya itu melewati pintu di mana mereka berada. Maka ketika malaikat maut mengambil nyawanya, maka malaikat-malaikat lainnya tidak membiarkan nyawa hamba yang mukmin itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun, sehingga mereka mengambilnya dan memakaikannya kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Berkenaan dengan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Maka setelah itu keluarlah dari nyawa itu bau wangi seperti wangi misk yang paling harum.
yang terdapat di muka bumi, kemudian para malaikat pun naik ke atas langit bersamanya. Dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat yang lain kecuali mereka akan berkata, bau wangi apakah ini? Maka mereka pun menjawab, si fulan anak si fulan, dengan menyebutkan nama yang paling baik, yang mana dengannya ia dinamakan di dunia, sehingga ketika mereka sampai di langit dunia, maka mereka pun minta agar pintu langit dunia itu dibukakan untuk mereka. Maka pintu langit pun dibukakan untuk mereka, maka ia pun diantarkan dari langit yang terdekat hingga langit selanjutnya sampai langit yang ketujuh. Maka ketika ia sampai di langit yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, tulislah kitabku hambaku di dalam Iliyin. Ini berdasarkan yang terdapat di dalam firman-Nya, tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 21. Maka kitabnya pun tertulis di dalam Illiyin. Allahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.